Ini namanya macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang akan saya lanjutkan pembelajaran tentang materi kimia. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang materi, yaitu bab sifat materi bagaimana, susunan materi bagaimana, ya, serta perubahan materi bagaimana, itu sudah kita pelajari, yaitu melalui Zoom. Ada beberapa kelas yang melalui Zoom, ada juga yang saya berikan lewat materi saja, jadi kamu pelajari sendiri di rumah. Nah, untuk yang sekarang, saya akan memberikan video pembelajaran tentang pembelajaran atau tatap muka yang kedua, yaitu tentang klasifikasi materi. Apa yang disebut dengan klasifikasi, anak-anak ya? Klasifikasi itu biasa disebut juga dengan nama penggolongan materi. Jadi, bab klasifikasi materi nanti yang kita bahas adalah penggolongan materi itu serta pemisahan campuran. Ya, sedangkan perubahan materi sudah kita berikan di pembelajaran yang lalu. Ini langsung klasifikasi materi dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu 1 unsur, 2 senyawa, 3 campuran. Ini kalau kita buat suatu tabel klasifikasinya atau peta konsepnya. Peta konsepnya ini yang sebelum peta konsep, ini yang kemarin. Jadi sifat daripada materi berdasarkan wujudnya ya anak-anak, kemarin ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, ini kemarin mungkin belum, mengapa kalau padat itu bentuknya dan volumenya selalu tetap. Karena kalau padat, partikel-partikel atom penyusun materi tadi mempunyai jarak yang sangat berdekatan atau sangat erat sekali ikatannya, ya. Karena saling berdekatan, maka ikatan antar atomnya akan sangat kuat sekali, sehingga tidak mudah untuk putus. Oleh sebab itu, maka bentuknya selalu tetap. Diletakkan dimanapun bentuknya tetap, karena ikatannya sangat kuat. Serta dengan bentuk yang tetap, maka volumenya juga akan menjadi tetap. Bagaimana untuk cair? Cair, partikel-partikel penyusunnya atau atom-atom penyusun zat cair tadi jaraknya agak renggang, sehingga walaupun volumenya tetap, jumlahnya tetap, volumenya tidak berubah, tapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti bentuk tempatnya atau ruangannya. Seperti contoh kalau yang cair adalah air. Air dalam gelas bentuknya gelas, diletakkan di piring bentuknya piring, dan seterusnya, ya, karena ikatannya agak lemah, tidak sekuat bentuk yang padat. Yang terakhir adalah gas. Gas ini ikatannya, partikel-partikel penyusunnya sangat renggang sekali, sehingga ikatan yang terjadi sangat lemah, sehingga baik bentuk atau volumenya mudah berubah. Itu yang akan saya tambahkan dari yang kemarin. Ini adalah skema perubahan wujud, ya. Kemarin juga sudah ini, misalkan dari padat jadi gas adalah menyublim. Kebalikannya, gas ke padat disebut mengkristal, gitu ya. Gas ke cair adalah mengembun. Kebalikannya kalau cair ke gas menguap, dan seterusnya. Ini kamu hafalkan. Nanti mungkin saya keluarkan pada ulangan harian. Nah, sekarang ini yang kita bahas, ya, bab ini. Materi kita golongkan jadi 2 materi berdasarkan susunan zatnya atau penyusunnya, dibagi 2, yaitu zat tunggal dan yang kedua adalah campuran. Apa yang disebut dengan zat tunggal? Tunggal itu berarti satu, anak-anak, ya. Jadi zat tunggal berarti di seluruh bagiannya itu satu jenis. Contohnya saya punya 1 batang besi. 1 batang besi, sifat dari 1 batang besi itu apa? Dapat menarik magnet, misalkan, asalkan besi itu tidak berkarat, ya. Dapat menarik magnet.
Kalau misalkan batang besi itu saya bagi jadi dua batang, maka dia tetap dapat menarik magnet. Saya bagi seberapa pun sampai bagian yang kecil pun, dia tetap tersusun atas atom besi. Ya, dapat tetap menarik magnet. Jadi dalam satu batang besi tidak ada atom lain selain besi penyusunnya. Tidak ada emas di situ, tidak ada seng, misalkan aluminium dan sebagainya. Ya, itu tunggal satu. Contoh itu. Nah, yang saya contohkan tadi besi, emas, aluminium itu adalah logam. Logam berarti kalau logam-logam itu susunnya tersusun atas atom-atom. Besi tersusun atas atom besi. Kalau misalkan saya ngambil seng atau beli seng, satu lembar seng, maka tersusun atas satu lembar seng itu tersusun atas atom-atom seng. Aluminium tersusun atas atom-atom aluminium. Tidak ada atom yang lain di situ. Jadi tunggal satu. Bagaimana anak-anak kalau saya katakan air atau saya beri contoh air, apakah dia merupakan satu tunggal ataukah merupakan satu campuran? Air, jadi sama seperti tadi, air satu tetes itu sifatnya adalah tetap air, 2 tetes, 3 tetes, 1 gelas dan sebagainya, tetap air. Tidak ada di situ bensin, misalkan tidak ada alkohol, spiritus, tidak ada tercampur di situ. Tetap tunggal, satu yaitu air. Jadi air, gula, misalkan, ya, alkohol, nah itu. Jangan dicampur ya, air saja, gula saja, atau alkohol, itu adalah satu tunggal. Semuanya satu tunggal. Jadi yang dimaksud tunggal itu satu, tidak tercampur oleh zat yang lain. Satu tunggal nanti dibagi menjadi unsur dan senyawa yang akan saya bicarakan berikutnya. Sekarang apa yang disebut campuran? Kalau satu tunggal itu satu, zatnya, kalau campuran itu lebih dari satu. Jadi campuran adalah gabungan dua macam zat atau bisa lebih. Contoh yang dua, kamu ngambil air itu satu tunggal. Gula juga satu tunggal. Kemudian kamu campur air dan gula. Menjadi apa, Nana? Menjadi suatu bentuk campuran. Ya, atau biasa juga karena campuran itu adalah homogen disebut sebagai larutan. Nanti saya ceritakan apa homogen dan heterogen. Ya, jadi air dan gula dua macam zat tunggal yang dicampur jadi satu itu disebut sebagai campuran. Ya, air dan tepung, ya, air dan tanah, ya. Atau misalkan air dengan gas, ya, air dengan gas karbon dioksida gitu, atau asam klorida dengan apa, natrium hidroksida itu dicampurkan ya, jadi bisa dua ya. Yang tiga misalkan aja campuran antara air, hidrogen dan gas SO3. Nah itu tiga, maka akan menjadi suatu asam sulfat. Nanti campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran yang homogen dan campuran yang heterogen yang akan saya terangkan pada bab yang berikutnya. Udah ya, nah, ini lanjut. Sekarang tadi sudah kita bahas bahwa satu tunggal itu dibagi menjadi unsur dan senyawa. Satu tunggal dibagi unsur dan senyawa. Saya terangkan sekarang apa itu unsur. Unsur adalah satu tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lain. Jadi zat tunggal yang disebut unsur ini merupakan satu yang tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi zat yang lain. Contohnya oksigen. Oksigen itu satu tunggal ya. Satu tunggal tidak bisa lagi dibagi menjadi zat yang lain. Ya, hidrogen kan gitu ya, melalui reaksi kimia ya. Jadi pada umumnya reaksi-reaksi yang melibatkan unsur ini adalah reaksinya disebut kimia. Jadi pencampurannya bila unsur itu dicampur dengan yang lain pasti pencampurannya adalah secara kimia. Jadi pencampurannya melalui suatu reaksi kimia. Contoh sekarang unsur ini, unsur yang merupakan satu tunggal ini dibagi dua, yaitu
unsur yang berupa tunggal satu, jadi dalam hal ini unsur ini terdiri dari satu atom, ya, dalam bentuk satu atom, satu jenis atom maksudnya, bukan satu atom tapi satu jenis atom. Ya, lain loh ya dengan satu atom. Contohnya saya punya satu batang besi. Di dalam satu batang besi itu tersusun atas atom-atom besi. Saya katakan atom-atom. Berarti dalam satu batang besi banyak sekali atom besi di situ yang menyusunnya. Jadi apakah ada Bu unsur yang lain atau atom yang lain? Seng, misalkan aluminium ada di situ, tembaga tidak ada. Kalau satu batang besi tersusun atas atomnya besi. Kalau seng Bu, atomnya adalah seng. Kalau aluminium, atom penyusunnya adalah aluminium. Ini tunggal, satu jenis saja. Ya, tuh. Bedanya dengan yang bawah, yang disebut dengan molekul, tadi tersusun atas atom ya. Atom itu adalah bagian terkecil suatu materi atau suatu zat, bagian yang terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, itu namanya atom. Nah, apa yang disebut molekul? Molekul itu gabungan dari dua atom atau lebih, minimal dua. Nah, itu kalau molekul. Jadi contoh di sini adalah misalkan air. Air rumus kimianya adalah H2O. Jadi apa penyusunnya anak-anak? Adalah atom H dan atom O. H itu adalah hidrogen, O oksigen. H2O berarti tersusun atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Kalau saya tanyakan, apa atom penyusun dari air anak-anak? Maka kamu jawab penyusun air atomnya adalah hidrogen dan oksigen. Kalau saya tanya, berapa jumlah atom dari satu molekul air? Satu molekul air berarti satu H2O, maka hanya adalah dua dan O-nya satu, gitu ya. Kalau dua molekul berarti 2 kali H2O, berarti hanya ada 4, O-nya ada 2. Itu bedanya ya. Jadi supaya jelas aja bahwa kalau atom itu satu, kalau molekul itu lebih dari satu. Contoh yang satu misalkan Ag, argentum, ini perak anak-anak. Ag ini satu. Kok tahu satu? Karena tidak ada angkanya. Jadi kalau satu, angka itu tidak tertuliskan. Aluminium, Al, itu satu. Ya, jadi itu unsur tunggal. Au, emas ini ya, emas, aurum itu emas, satu. Nah, sedangkan molekul lebih dari satu. Contoh di sini adalah H2, hidrogen. Hanya ada dua. Nah, angka 2 menunjukkan lebih dari satu. Itu sudah termasuk molekul. Jadi kalau saya katakan gas hidrogen itu anak-anak, termasuk atom atau molekul, kamu katakan itu molekul. 2, pokoknya ada angka 2 ya, atau lebih dari 2. Klor misalkan, gas klor yang dikeluarkan oleh gunung berapi, itu adalah Cl2. Itu adalah molekul. Kalau atom Cl, berarti kamu tulis Cl saja. Karena itu atom, cuma satu. Satunya tidak usah dikatakan. Gitu ya. Jadi, Bu, apakah ada yang lebih dari 2? Misalkan, gas sulfur. Sulfur itu jumlahnya 8, S8. Ya. Sulfur itu S. Jadi rumus kimianya adalah S8. Ada 8 atom. Sedangkan untuk fosfor, gas juga ya, fosfor itu P. Nah, P4. Nah, fosfor itu jumlah atom penyusul dari satu molekul fosfor ada 4, P4. Nah, itu ya bedanya ya, kalau molekul lebih dari satu. Nah, lanjut. Nah, penulisan lambang unsur. Unsur-unsur itu tertulis dalam suatu sistem periodik unsur. Nanti akan kita bahas yang berikutnya. Ya, di dalam sistem periodik unsur itu susun banyak sekali unsur. Nah, sekarang bagaimana penulisan lambang unsur? Karena unsur-unsur itu tidak ditulis langsung namanya anak-anak ya, tapi dalam bentuk lambang. Misalkan ini yang pertama, cara penulisannya. Satu, menggunakan satu huruf kapital yang berada di paling depan. Contohnya ini N.
N adalah nitrogen, ya. Depan sendiri ini N, nitrogen. Karbon. Karbon itu mengapa C? Karena karbon ini kalau pakai K itu bahasa Indonesia anak-anak. Sedangkan latinnya karbon itu adalah carbon misalnya. Carbon. Sehingga lambangnya adalah bukan K tetapi C. Nah, sekarang bagaimana untuk cuprum? Cuprum itu bacanya adalah kuprum. Kuprum. Sehingga lambangnya adalah CU. Bu, kenapa Bu kok tidak C, Bu? Kan yang diambil kan yang paling depan. Kenapa kok tidak C? Karena ingat bahwa C itu sudah dimiliki oleh atom karbon, lambang atom C. Maka untuk kuprum adalah C ditambah huruf di belakangnya, gitu penamaannya. Supaya beda ya dengan karbon. Sehingga menjadi CU. Penulisan huruf di belakang itu harus memakai huruf kecil. Natrium itu Na. Bu, kok tidak N? Karena N sudah dimiliki oleh gas nitrogen, ya, sehingga natrium menjadi Na. Ferrum itu adalah besi, Indonesianya. Ferrum itu besi, ya. Lambangnya adalah Fe. Bu, kok kenapa tidak V? Karena V sudah diambil oleh lambang gas fluor. Fluor itu V. Fluor itu F. Fe, bukan F, karena F itu sudah diambil oleh lambang gas fluor. Ya. Plumbum itu timbal dalam Indonesianya. Ya, plumbum itu timbal. Lambangnya adalah Pb. Mengapa kok tidak P? Karena P itu sudah diambil oleh lambang fosfor. Strontium, lambangnya timah ya dalam bahasa Indonesia, timah adalah Sn. Strontium, Sn. Mengapa kok tidak S? Karena S sudah diambil oleh atom dengan nama sulfur, S. Ini ya, Rutherfordium adalah Rf dan selanjutnya. Itu untuk penulisan lambang-lambang. Nah, untuk melihat atom-atom keseluruhannya anak-anak yang ada di dunia ini yang lebih dari itu lebih dari 118 atom yang ada di alam ini dituliskan oleh para ahli supaya gampang untuk mempelajari, dituliskan dalam suatu tabel periodik unsur ya, dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini lambang-lambang semua. Jadi tidak dituliskan dalam bentuk namanya, tapi dalam bentuk lambangnya. Sehingga kalau kita baca H ini adalah hidrogen, Li litium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium. Misalkan kamu ini B boron, Ca apa ini? Ga gallium, P fosfor, Te telurium dan sebagainya. Dituliskan di sini. Nah, ini nanti warna-warna di sini yang menunjukkan wujudnya dalam suhu kamar. Suhu kamar itu bukan suhu kamarmu, tapi dalam keadaan alam bebas di alam bebas itu maksud saya, dengan suhu 25 derajat Celcius, maka merah itu apa? Apakah cair atau padat, itu nanti dijelaskan di situ pada bab selanjutnya. Kita bicara tentang ini di bahasan ikatan kimia. Saya lanjut. Nah, ini sekarang senyawa. Ya, senyawa. Sebentar ya, ini mungkin ada di sini. Nah, ini dulu ya. Ini kalau kelewat ini tadi. Nah, setelah lambang unsur tadi, kita langsung ke sifat dari unsur. Sifat-sifat unsur itu dibagi 3 anak-anak ya. Ada yang bersifat logam, ada yang non logam, ada yang semi logam. Apa yang dimaksud semi? Kalau semi itu tengah-tengah antara sifat logam dan non logam. Berarti tengah-tengah itu maksud saya adalah bisa logam, bisa bersifat logam, dan bisa bersifat non logam, tergantung pada situasinya. Ya. Yang logam itu punya sifat-sifat antara lain dihafalkan, penghantar listrik yang baik itu kalau logam, ya. Kebalikannya kalau non tidak baik.
Yang logam yang menghantar listrik adalah besi, tembaga, itu penghantar listrik yang baik, ya, penghantar listrik. Sedangkan yang non logam itu tidak terlalu baik, ya, tidak terlalu baik, tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian lagi yaitu warna. Kalau tadi ini daya hantar listrik, sekarang warna. Warna kalau logam itu kebanyakan mengkilat, ya. Misalkan aluminium juga bisa menghantar listrik, sama, walaupun tidak sebagus dari logam besi, ya. Mengkilat aluminium contohnya, ya. Kuat, mengapa kuat? Sudah saya katakan bahwa di dalam logam-logam itu ada atom-atom yang jarak antar partikelnya sangat berdekatan. Karena sangat dekat sekali, maka ikatannya akan menjadi kuat. Sehingga kalau kamu punya satu batang besi, kemudian kamu ingin memotong, kamu tidak bisa memotong pakai tangan, tidak bisa pakai pisau, maka harus dipanaskan dengan titik didih yang tinggi, di mana titik didih itu harus mencapai titik leleh dari besi. Jadi titik leleh besi berapa ada kan ya, titik didih besi berapa, titik leleh besi berapa, sampai ke titik leleh baru besi itu meleleh, baru kalau sudah mencapai titik leleh, besi itu bisa dibentuk-bentuk menjadi pisau, misalkan menjadi pedang, misalkan ya. Nah itu kalau sudah mencapai titik leleh dengan pemanasan yang tinggi, karena sangat kuatnya anak-anak. Kemudian dapat ditempa. Ini sudah saya katakan. Jadi kalau sudah melalui titik lelehnya, besi itu dapat ditempa menjadi bentuk-bentuk yang lain, bisa dibengkokkan sebagainya. Ya, titik didihnya atau titik lelehnya tinggi, tuh ya. Contohnya dan seterusnya. Kemudian untuk non logam kebalikannya, tidak bisa menghantar listrik. Kemudian ini tidak mengkilat, warnanya buram. Kemudian tidak kuat karena mengapa kok tidak kuat? Karena untuk non logam ini pada umumnya kalau ini ikatannya ion ya anak-anak, ikatannya ion, atom-atom itu ada yang atom positif, nanti saya berikan di bab yang lain yaitu bab ikatan kimia. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, jadi ikatannya antara ion positif dan ion negatif sangat kuat. Nah, tetapi untuk yang logam ini, pada non logam ini pada umumnya ikatannya adalah kovalen anak-anak. Kalau kovalen itu rapuh, tidak sekuat ion. Ya, karena rapuh ya, maka titik didih dan titik lelehnya rendah. Bagaimana untuk yang semi logam? Semi logam itu tengah-tengah, bisa logam, bisa non logam. Jadi kalau orang ya anak-anak, logam itu misalkan laki, cowok, non logam itu misalkan cewek, maka untuk semi logam itu banci. Jadi bisa cowok, bisa cewek. Ini kalau kepingin tahu, Bu, di dalam sistem periodik di mana letak logam, non logam dan semi logam, ini anak-anak ya. Jadi kalau golongan 1, ini ada 1A, nggak kelihatan ya. Golongan 2A, lanjut di sini golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Yang ini ada transisi ya, transisi. Nah, sekarang yang termasuk logam adalah golongan 1A, saya ulangi 1A, 2A, 3A. Itu logam. Golongan non logam adalah 5A, 6A, 7A. Itu golongan non logam. Bu kok meloncat ini, diloncati mengapa golongan 4? Nah, inilah letak dari semi logam. Ya, untuk semi logam itu hanya terdiri dari karbon, silikon, Ge, gallium, Sn, scandium, Tb, plumbum, itu vanadium, ya itu ya. Nah, tetapi untuk yang ini misalkan ini logam H, hidrogen ini gas, tidak dimasukkan dalam logam karena bentuknya gas. Ya, jadi yang masuk logam litium, natrium dan seterusnya, beryllium, magnesium, kalsium dan seterusnya. Terakhir boron, aluminium, Ga ya, gallium dan seterusnya. Yang masuk non logam 5 ini ya, mulai dari 5. Nitrogen, fosfor, astatin dan seterusnya. Ini Cl, klor, sulfur, silesium dan seterusnya. Golongan 7, F ya, fluor, klor, brom, iod dan seterusnya. Ini yang masuk non logam. Dengan sifat-sifat dihafalkan seperti yang saya katakan tadi. Sekarang yang kedua, tadi sudah saya katakan bahasa tunggal dibagi dua, yaitu unsur dan senyawa.
unsur terdiri dari satu atom saja. Contohnya adalah besi, apa tadi? Tembaga, apa tadi lagi? Seng, aluminium, itu adalah unsur yang tersusun atas atom. Tapi di sini yang kedua kita bicara tentang senyawa. Kalau senyawa, kalau atom unsur tunggal tadi tersusun atas atom-atom. Jadi besi tersusun atas atom besi, seng tersusun atas atom seng. Tetapi kalau di sini sudah bukan atom lagi, tapi lebih dari satu atom. Ini adalah senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih dari unsur. Dua atau lebih. Berarti minimal 2, bisa 3, 4, dan sebagainya. Atom atau unsur. Yang berbeda atau bisa juga sejenis. Ya, contoh. Ini. Amonia. Amonia. Ya, amonia itu adalah rumus kimianya NH3. Apa saja penyusunnya? Kalau saya tanya, jenis atom penyusun dari amonia apa? Jenisnya adalah N, yaitu nitrogen, dan H, yaitu hidrogen. Jadi, nitrogen dan hidrogen. Kalau saya tanya berapa jumlah atomnya, N di sini 1, tidak ada angka 2, tidak ada angka 3, berarti 1. Sedangkan H itu 3. 1 tambah 3, 4. 1 atom N dan 3 atom H. Jadi jumlah atomnya ada 4. Gitu ya. Kalau gula berapa jumlah atomnya? Kamu sebutkan, jangan langsung 12 tambah 22 tambah 11, jangan. Tetapi dijelaskan satu persatu. Terdiri dari 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Kalau saya tanya berapa jumlah atom keseluruhan, maka baru 12 tambah 22 tambah 11. Gitu ya. Kalau saya tanya jumlah atom penyusunnya. Kalau saya tanyakan jenis penyusun atomnya apa dari gula atau ini urea misalnya, urea. Jenis atomnya apa saja kamu tuliskan. Atomnya ada karbon, C itu karbon, O yaitu oksigen, N itu nitrogen, dan H itu hidrogen. Jadi penyusunnya adalah karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Kalau kamu terangkan ada berapa jumlah masing-masing atom penyusunnya, C ada 1, O ada 1, N ada 2, ada N ada berapa ini? N ada 2, ya, N ada 2, sedangkan H ada 4. Kenapa Bu N kok 2 padahal di sini 1? Karena ini dalam kurung anak-anak ya. NH2 itu terdapat dalam kurung sehingga N-nya 2, hanya jumlahnya N-nya 1 kali 2, 2, hanya karena ada 2, 2 kali 2, 4. Jadi C-nya 1, O-nya 1, N-nya 2, dan H-nya 4. Itu kalau saya tanyakan nanti kalau ulangan. Nah, sekarang bagaimana sih sifat-sifat senyawa itu? Apa saja yang kamu ketahui tentang senyawa? Saya jelaskan. Nah, sifat-sifat senyawa. 1. Senyawa selalu terbentuk dari lebih dari satu unsur. Jadi minimal 2. Melalui ini yang penting, melalui reaksi kimia. Jadi kamu tidak bisa menggabungkan seperti tadi misalkan, saya ulangi, ini NH3 adalah gabungan antara nitrogen dan hidrogen. Langsung aja kamu ngambil gas nitrogen dari udara, gas hidrogen juga ada di udara, kemudian kamu jadikan satu, masukkan dalam suatu ruangan. Tidak akan terbentuk. Ya, tidak akan terbentuk. Ya tetap di situ nitrogen dan hidrogen tidak akan bereaksi. Karena apa? Karena senyawa selalu terbentuk dengan cara reaksi kimia. Jadi pada dengan cara elektrolisa. Ya, nanti akan saya terangkan di bab semester 2 ya, di semester 2. Tuh, misalkan air H2O. Kamu ambil hidrogen dan oksigen jadikan satu, langsung juga campur, enggak bisa. Ini juga elektrolisa. Oke, yang kedua, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Saya ulangi. Ya, contohnya ini. Ini air ya, air. Air dibuat dengan cara mereaksikan. Jadi saya katakan karena pakai reaksi kimia, jadi langsung saya bukan mencampur ya. Kalau mencampur itu fisika. Ya, air dengan tanah. Saya ingin membuat air dengan tanah Bu ya. Ambil air dalam gelas, masukkan tanah, campur. Jadi sudah. Pakai tangan kamu bisa.
Tapi kalau reaksi kimia tidak bisa. Pakai tangan biasa, pakai alat nggak bisa. Tapi harus reaksi kimia. Jadi harus pakai arus listrik ya, elektrolisa. Nah, tuh. Nah, ini yang kedua, air, hidrogen dan oksigen bereaksi secara kimia ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, penyusunnya itu harus tetap ya. Penyusunnya berbeda, maaf. Penyusunnya selalu berbeda. Jadi di sini hidrogen itu sifatnya apa? Gas yang mudah meledak, ringan, mudah meledak, biasanya untuk pengisi balon udara. Kemudian oksigen ini gas yang dapat menimbulkan pembakaran. Yang satu mudah meledak, yang satu dapat menimbulkan kebakaran. Tapi kalau kita gabungkan anak-anak, kita reaksikan kedua gas tadi, justru menghasilkan air. Ini uniknya kimia ya, di mana air itu malah mematikan api. Nah, kebalikannya kan, jadi betul-betul berbeda hasil dari suatu senyawa dengan zat semula. Sangat berbeda sekali. Nah, itu ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya kembali melalui suatu reaksi kimia. Ya, kembali saya ini contohnya air. Jadi dapat dikembalikan lagi menjadi unsur semula. Karena reaksinya secara kimia, maka memisahkannya kembali juga secara kimia. Contoh gini ya, Bu, saya ingin membuat air. Udah, kamu reaksikan, ambil hidrogen dan oksigen, direaksikan pakai elektrolisa ya anak-anak ya, pakai arus listrik, jadilah air. Nah, kalau misalkan kamu ingin memisahkan kembali menjadi unsur-unsurnya, ingin mengurai air lagi kembali menjadi gas hidrogen dan oksigen kembali, bisa, tetapi juga secara kimia. Tidak bisa kamu ambil, oh ini ada air Bu, ada air putih itu ya, biasa. Kemudian kamu ambil gas hidrogen, tidak ada di situ, hidrogennya dan oksigennya sudah tidak ada. Sudah menjadi air, beda. Apa kamu bisa ngambil hidrogen dan oksigennya dengan tangan? Tidak bisa. Nah, harus pakai kimia lagi gitu. Itu yang ketiga. Berikutnya yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap. Kembali lagi, unsur-unsur penyusunnya mempunyai perbandingan yang tetap. Contoh di sini air lagi, air ya. Air itu tersusun atas gas hidrogen dan oksigen. Perbandingannya ada ketentuannya anak-anak membuat air itu. Perbandingannya secara kimia, hidrogen itu 1, oksigen itu 8. Jadi 1:8. Jadi kalau kamu punya 1 gram hidrogen, berapa oksigen yang harus direaksikan? Berapa anak-anak? 8. Jadi kalau 1 gram hidrogen, maka oksigennya harus tersedia 8. Karena perbandingannya 1:8. Bu, kalau hidrogennya 2 gram, Bu, maka oksigennya 2 kali 8. Tetap 8, 16. Ya, 16 gitu. Bu, kalau misalkan hidrogennya ada 2, Bu, tetapi oksigennya ada bukan 16 tapi cuma 15. Ya tetap hasilnya hanya 1 mol hidrogen. Jadi yang bereaksi hanya 1 gram dan 8 gram. Sehingga menghasilkan 1 tambah 8 menghasilkan 9 gram air. Tetap itu. Bu, lah yang 1 gram hidrogen lagi tidak bereaksi. Mengapa? Karena sisanya tadi kan cuma 15. Berarti yang sisa adalah 1 gram hidrogen dengan 7 gram. Harusnya kan 8 gram. Jadi terbentuk 9 gram air, tersisa 1 gram hidrogen, dan 7 gram oksigen. Tidak akan terbentuk. Lain dengan kamu membuat suatu kue donat. Kue donat ini misalkan unsur-unsur penyusunnya atau bahan-bahan dasarnya, misalkan ada telurnya 8 misalkan ya. Menteganya setengah on misalkan. Gulanya setengah kilo. Nah kalau kamu gulanya yang setengah kilo itu kamu tambahi. Gula yang setengah kilo itu kamu tambahi misalkan menjadi 1 kilo. Nah tetap terbentuk terbentuk kue donat tetap. Tetapi kan terlalu manis, tidak enak. Ya, itu. Kalau misalkan telurnya harusnya 8, cuman kamu beri 4, ya tetap terbentuk kue donat tetap. Tapi kan agak bantat, agak keras kalau kurang telurnya. Itu tetap ini jangan disamakan dengan reaksi kimia anak-anak ya. Karena kalau reaksi kimia tidak persis sama sesuai dengan
perbandingannya, maka akan tersisa. Ya, jadi yang tidak sesuai itu tidak akan bereaksi, menjadi sisa. Gitu anak-anak ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Jadi, kembali lagi, misalkan saya ingin membentuk air, mereaksikan hidrogen dan oksigen, ini reaksinya adalah eksoterm, anak-anak. Nanti saya bicarakan ya. Jadi, eksoterm itu melepas panas. Jadi, yang semula gelasnya itu dingin, karena sudah bereaksi menjadi panas. Contoh saja misalkan kamu ingin membuat air kapur ya, air kapur kamu masukkan gamping yang dingin itu, gampingnya masih dingin ya anak-anak, langsung masukkan ke air, airnya kan dingin juga, masuk ya air dengan gamping itu langsung bereaksi, mengeluarkan suatu gas, gasnya adalah gas karbon dioksida dan gas itu membuat suatu panas hangat lah, hangat ya, minimal hangat. Jadi kamu pegang gelasnya itu akan terasa hangat. Itu melepas panas, itu eksoterm. Nah, berikutnya ada juga yang berikutnya ada yang menerima panas. Yang menerima panas itu dari dingin menjadi seperti es. Dari kalau semula panas menjadi dingin, tapi kalau semula sudah dingin, maka akan jadi seperti es. Ya, contoh kamu meneteskan spiritus ya, spiritus di tanganmu. Maka tanganmu yang semula hangat, biasa itu dengan suhu 37 akan menjadi dingin. Nah, di tempat yang ditetesi itu yang dingin, sedangkan di tempat lain tetap suhunya tetap panas, tetap 37. Nah, yang ditetesi itu suhunya akan turun. Karena apa? Karena ada panas atau kalor yang diambil oleh spiritusnya. Jadi, sedangkan yang melepas panas itu dari dingin jadi panas. Jadi ada kalor atau panas yang dilepas. Anak-anak. Seperti tadi air kapur yang dimasukkan ke kapur atau gamping yang dimasukkan ke air. Itu eksoterm, melepas panas. Kalau yang ditetesi spiritus tadi endoterm. Dari hangat suhu tubuh menjadi dingin. Oke. Nah, sampai di sini. Lanjut. Sekarang kita bicara tentang campuran. Jadi klasifikasi tadi dibagi klasifikasi tadi dibagi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dan senyawa termasuk zat tunggal sudah saya bicarakan. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat. Jadi kalau unsur itu 1 zat, terus senyawa 1 zat, karena 1 zat itu berarti zatnya 1, tunggal, tidak ada zat lain di dalamnya. Dan tetapi kalau campuran lebih dari 2 zat. Jadi minimal 2 dicampur jadi 1. Itu campuran. Ciri-ciri campuran yang pertama tersusun atas 2 zat atau lebih. Jelas ini ya. Tersusun atas 2 zat. Contoh kamu ngambil air itu zat tunggal, 1 zat. Kemudian kamu ngambil pasir, itu zat yang lain, yaitu pasir. Air dan pasir kamu campur, itu disebut campuran. Air dan gula, 2 zat itu. Ya, air 1 zat, gula 1 zat, dan seterusnya banyak sekali. Yang kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Jadi sifat-sifat hasil campurannya tidak seperti senyawa. Kalau tadi misalkan membuat air kan senyawa ya, itu dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen, oksigen, dan air beda, jauh sekali perbedaannya. Sekarang kalau campuran air dan gula, air itu hambar, tidak ada rasanya, gula rasanya manis. Kalau dicampur jadi larutan gula kan ya, anak-anak. Nah itu apakah rasanya berubah jadi asam, Bu? Jadi pahit? Nah, tidak ya. Nah, tidak. Jadi tetap manis. Berarti sifat-sifat zat penyusunnya masih tetap ada. Oke. Ya, yang berikutnya kamu bisa cari campuran yang lain. Terus tidak memiliki komposisi yang tetap.
tidak memiliki komposisi yang tetap, itu berarti cara pembuatan campuran itu bisa ngawur seenaknya anak-anak. Jadi contoh, Bu, saya ingin membuat larutan gula, Bu. Lah gulanya seberapa? 1 sendok, Bu. Airnya 1 gelas. Jadi campuran gula jadilah larutan gula manis ya, manis. Kemudian, Bu, enggak, yang kelompok lain saya ingin membuat sendok gulanya 2 sendok, Bu. 2 sendok. Kemudian airnya tetap 1 gelas. Tetap jadi larutan gula. Ya, tetap, cuman lebih manis karena konsentrasinya lebih kuat. Tetap. Jadi komposisi itu tidak tetap. Sembarang, bisa kamu lakukan sembarang. Tidak seperti membuat senyawa yang harus mengikuti perbandingannya. Yang berikutnya, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Seperti tadi kalau senyawa seperti H2O, nggak bisa kamu ngambil. Hanya, Bu, H2-nya saya ambil kembali. Bu, oksigennya, Bu, saya pisahkan kembali. Nggak bisa, karena itu sudah menjadi zat lain. Nah, kalau misalkan campuran, air misalkan, air dengan garam. Air dengan garam. Bisa kamu ngambil airnya lagi dengan garamnya. Bisa, yaitu dengan cara dipanaskan. Dipanaskan, uap air akan menguap, habis, maka tertinggallah garam di situ. Jadi kristal-kristalnya, kristal ya. Jadi kalau sudah menguap semua, maka garam yang terlarut itu akan membentuk kristal. Kristal itu bentuknya padatan, akan mengendap di dasarnya, akan terpisah dari air. Airnya sudah habis. Tuh, itu salah satu cara pemisahan campuran. Jadi campuran bisa dipisahkan lagi. Mengapa kok secara fisika pemisahannya? Karena pembentukan campuran ini ngawur anak-anak, seenaknya. Bisa pakai tangan aja. Kalau pakai tangan itu, maka pembuatannya dilakukan secara fisika. Ya, karena dilakukan secara fisika, maka sifat-sifatnya tetap tampak. Tidak seperti secara kimia. Ya, beda. Itu sudah saya bicarakan kemarin, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Lanjut. Berdasarkan zat penyusunnya, ya, campuran itu kan terdiri dari lebih dari 1 zat ya, minimal 2, bisa lebih. Maka campuran dibedakan jadi 3. 1, campuran yang tersusun atas 2 jenis unsur. Unsur itu adalah apa tadi? Unsur adalah apa? Satunggal tapi terbentuk dari atom ya. Nah, contoh di sini unsurnya ada O2, terdiri dari atom-atom U. Jadi ini unsur. Dan H2. Oh ya, unsur kan tadi dibagi 2 ya. Ada unsur yang terdiri dari 1 jenis atom. Jadi atau unsur yang lebih dari 1 jenis atom. Ya, itu. Nah, ini ada unsur yang disebut unsur molekul dan unsur senyawa. Ada lagi itu. Ya, jadi untuk campuran dari unsur ini contohnya O2 ini unsur, H2 unsur. Karena terdiri dari atom yang sama. Jadi unsur ini juga unsur. Nah, bagaimana untuk campuran yang tersusun atas 2 jenis senyawa? Senyawa tadi kan terdiri dari lebih dari 1 unsur. Contohnya CO. Nah, ada C, ada O. Ini senyawa, bukan unsur anak-anak. Kalau ini, Bu, ini ada 2 atomnya, Bu. Ini ada 2 atomnya. Kenapa ini unsur, ini senyawa? Karena ini atomnya sejenis. Ya, sedangkan ini atomnya berbeda jenis. Jadi ini masuk dalam senyawa. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah senyawa H2O. Ini H2O. Ini juga senyawa karena lebih dari 2 unsur. Senyawa dengan senyawa dicampur. Ini juga campuran. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, campuran yang terdiri dari unsur dan senyawa. Yang pertama unsur dengan unsur, yang kedua senyawa dengan senyawa, yang ketiga unsur dan senyawa. Misalkan O2 dengan air H2O. Itu ya. Yang ini O2 dan H2 jadi air. Kalau CO2, ini CO atau CO2 bisa dengan H2O, ini biasanya misalkan pada minuman bersoda. Ya, minuman bersoda itu kalau kamu buka, maka akan keluar gas ya. Langsung penutupnya itu bisa meloncat gitu ya. Nah, kalau sodanya sangat banyak sekali seperti kamu lihat di luar negeri di film dan sebagainya itu minuman-minuman yang ada di sana sodanya sangat banyak sekali. Di mana soda di situ antara lain adalah berisi CO2, gas karbon dioksida yang masuk ke dalam air. Nah, itu adalah contoh campuran yang senyawa dengan senyawa.
Apa sih Bu tujuannya? Nah ini kalau bicara tentang itu, maka yang diberi gas CO2 yang ada sodanya itu biasanya apa namanya, tujuannya untuk penyegar aja, penyegar ya, penyegar supaya minuman itu jadi segar. Nah, sedangkan yang ketiga di sini adalah unsur dengan senyawa, unsur dengan senyawa. Nah, ini biasanya terdapat pada air yang jernih. Ya. Jadi air itu biasanya sifatnya bisa menyerap apa saja yang ada di udara. Biasanya bisa gitu. Jadi dia bisa menyerap sinar atau sinar itu bisa masuk maksudnya, bukan bisa menyerap, tapi bisa dimasuki oleh sinar sehingga ekosistem air pada umumnya bagaimana hewan yang ada di air, organisme yang ada di dalam air itu bernafasnya tentunya pakai oksigen. Nah oksigen bisa masuk ke dalam air. Nah jadi ini contoh suatu campuran antara unsur dan air, unsur dan senyawa. Maaf, unsur dan senyawa. Tuh. Banyak ya contohnya. Nah, tuh. Itu saya lanjut sekarang. Nah, campuran itu menurut fasenya ada yang padat masuk air, ada yang air masuk air dan sebagainya. Nah, sekarang ciri-cirinya. Campuran antara zat padat dan zat cair. Khusus untuk zat padat dicampur dengan zat cair. Ciri-cirinya ada dua. Ada yang homogen, homo itu sama anak-anak, sama. Jadi kalau kamu campur zat A dan B, kamu campur A dan B, AB itu tercampur secara sempurna. Tercampur secara sempurna. Sempurna itu maksudnya rata, semua sama. Contoh adalah air dan gula. Air dan gula, jadi larutan gula. Kamu ngambil air 1 gelas, diberi gula 2 sendok, kamu campur. Jadi suatu apa anak-anak? Satu larutan, yaitu larutan gula. Kemudian kamu rasakan larutan itu atas, tengah, bawah. Bagaimana rasanya? Semua sama. Kalau manis ya manis semua. Bukan, Bu, ini pahit Bu. Oh enggak, ini setengah manis nih bagian ini. Oh ini manis sekali, tidak. Itu sama. Garam juga. Garam dengan air akan tercampur sempurna. Kalau terlalu asin, dia terlalu asin semua. Kalau tidak asin, dia tidak asin semua. Sama, di bagiannya tercampur secara sempurna. Ini homogen. Ciri-cirinya tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai terlarut, yang bisa disebut dengan solut. Jadi yang terlarut itu disebut solut dalam kimia. Kemudian yang kedua, ada zat cair yang fungsinya sebagai pelarut, yang biasa disebut solvent. Dan yang ketiga, larutan. Jadi dalam suatu larutan itu ada solut dan ada solvent. Kalau saya buat suatu, misalkan saya tanyakan ya anak-anak kalau ulangan, saya ada suatu larutan gula. Mana yang solut, mana yang solvent. Maka gulanya itu adalah solut yang terlarut, sedangkan airnya adalah solvent. Nah, jadi pelarut itu pada umumnya di biologi, kalau kita bicara tentang makhluk hidup, di biologi biasanya air. Jadi di dalam tubuh kita, bukan tubuh kita aja ya, kalau makhluk hidup itu dalam hewan, tumbuhan, dan manusia, pelarutnya dalam tubuh itu air. Jadi untuk reaksi apapun juga, metabolisme dan katabolisme yang dilakukan oleh makhluk hidup, ada dua kan, katabolisme dan metabolisme, katabolisme dan anabolisme, di mana katabolisme dan anabolisme ini semuanya masuk dalam metabolisme, yaitu reaksi-reaksi yang dilakukan dalam tubuh, itu dalam tubuh makhluk hidup. Itu biasanya harus pakai air. Tanpa air tidak bisa. Nah, air di sini digunakan sebagai pelarut. Nah, tetapi di kimia anak-anak yang disebut sebagai pelarut itu bukan aja air, ya, bisa bensin ya, bisa etanol dan sebagainya. Tergantung apa yang dilarutkan. Ya, kalau misalkan yang dilakukan itu polar, nanti ya saya bicarakan pada bab yang berikutnya yaitu ikatan. Kalau yang dilarutkan itu polar, misalkan air, ya misalkan yang dilarutkan itu gula polar ya, ya gula dan sebagainya, yang polar-polar, maka pelarutnya juga polar. Jadi air dengan gula itu bisa terlarut. Tapi kalau misalkan yang dilarutkan itu non polar itu contohnya adalah minyak ya. Minyak pelarutnya juga harus non polar. Jadi air itu kan polar. Kalau minyak non polar
dimasukkan ke air itu polar, diberi minyak yang non polar, tidak bisa larut. Jadi mengapa kok air dengan minyak tidak bisa, Bu? Mengapa kalau air dengan gula kok bisa? Nah, gitu. Itu nanti saya bahas di ikatan kimia ya. Nah, jadi dalam kimia bahwa pelarut itu bukan saja air, anak-anak. Nomor 2, bahwa ciri-ciri dari homogen seperti larutan gula tadi bening, ya, bening dan tembus cahaya. Maksudnya, mengapa Bu kok bening? Karena ya, saya katakan saya harus hafal ini dalam suatu larutan, zat yang terlarut seperti tadi gula yang larut dalam air itu partikelnya sangat kecil sekali, di bawah 1 nm, 1 nm. nm itu nanometer. Apa sih? 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9 ya. Kalau min 3 itu 1/1000. Kalau min 9 berapa? Iya, 1000 juta. Nah, berapa kok ada 1000 juta ya? Oh, sangat kecil sekali. Karena sangat kecil sekali anak-anak, maka larutan itu akan tercampur secara sempurna karena betul-betul terlarut sempurna karena sangat kecil. Bisa dibayangkan ya, karena sangat terlarut sangat sempurna, maka larutan gula, larutan garam itu akan terlihat jernih. Kamu buat dah dalam suatu gelas, air masuki gula, aduk, akan terjadi jernih, bening. Karena gula sama sekali nggak kelihatan, terlarut sempurna. Baik, yang kedua, tembus cahaya. Ya, caranya kalau buat air gula itu dalam satu gelas misalkan ya, di belakang dari gelas itu kamu beri misalkan 1 lembar kertas. Kertas itu warnanya putih, jangan hitam, maka di depan gelas itu kamu beri jatuhkan cahaya. Misalkan pakai lampu senter ya. Jadi praktikum ini harus di tempat yang gelap. Ya, dalam satu tempat yang gelap, letakkan gelas yang ada airnya, kemudian di belakang tuh kamu letakkan kertas putih, ya, di depan dari gelas itu kamu beri cahaya lampu senter. Maka di dalam gelas akan kelihatan bening sekali. Karena bening, saat larutnya sangat kecil, semua cahaya tembus. Maka cahaya akan kelihatan di kertasnya sangat terang sekali. Tuh, itu sifat larutan, dihafalkan. Berikutnya, zat-zat penyusunnya sempurna betul ya. Itu larutan. Larutan, diingat-ingat berarti sifatnya homogen. Bu, jadi kalau saya membuat satu larutan campuran yang homogen, sudah tidak ada kata campuran lagi, tidak ada. Misalkan, Bu, saya membuat larutan gula, betul. Saya membuat larutan garam, betul. Ya, bukan kamu buat, Bu, saya buat campuran air dan gula, tidak ada. Ya, jadi untuk selanjutnya campuran yang homogen itu biasa disebut dengan nama larutan, anak-anak. Semua zat kimia yang berbentuk cair di laboratorium itu semua adalah larutan. Berikutnya adalah campuran yang heterogen. Kalau homogen sama, kalau hetero itu tidak sama. Contoh air dengan tanah. Ngambil tanah di depan rumahmu, masukkan dalam 1 gelas air, gitu ya. Ya, itu akan tercampur tidak rata. Ya, tidak rata. Ada bagian-bagian yang agak gelap, ada yang setengah gelap gitu ya. Nah, gitu. Jadi ciri-cirinya partikel-partikel yang tercampur memiliki perbedaan massa jenis yang besar. Ciri-cirinya itu. Aduh. Tolong, Le. Minta maaf ya, ini tadi baterainya habis. Udah, saya lanjut berikutnya. Ciri-ciri yang pertama, partikel-partikel yang tercampur memiliki perbedaan massa jenis. Jadi besar sekali, contohnya tanah tadi ya, partikel-partikelnya sangat besar. Nah, yang kedua keruh. Mengapa kok keruh tidak bening? Karena kalau kamu larutkan dalam air, partikel-partikel tadi yang besar itu tidak tercampur secara sempurna. Jadi tidak bisa masuk dalam molekul air. Saya terangkan dulu ya ini. Mengapa ini bening? Karena molekul-molekul gula yang sangat kecil tadi, yang ukurannya sangat kecil itu bisa masuk secara sempurna dalam molekul air. Jadi kalau kamu tanya, Bu, saya mencampur air dengan gula, Bu, saya campur. Kok gulanya hilang ya, Bu?
bukan hilang, tetapi molekul-molekul gula yang sangat kecil sekali, yang larut itu sangat kecil, masuk dalam molekul air. Sehingga air, karena airnya sebagai pelarut, airnya lebih banyak, maka airlah yang tampak di situ. Dan airnya itu yang semula hambar, rasanya jadi manis karena kemasukan molekul gula. Ngerti maksud saya? Terus, jadi kalau ini, karena ini partikelnya sangat besar sekali, ini tidak bisa, anak-anak. Tidak bisa masuk keseluruhannya ke dalam air. Ya, jadi masih ada molekul-molekul yang tidak bisa masuk. Oleh sebab itu, kelihatannya tuh keruh. Kalau di sini tanpa airnya, kalau di sini tanpa tanahnya, gitu ya, keruh. Terus yang berikutnya, tidak tembus cahaya. Mengapa? Karena begitu kamu sinari dengan lampu senter, cahaya itu tidak bisa langsung dipantulkan. Ya, tidak bisa tembus ke belakang. Karena apa? Karena partikel yang besar itu menghalangi. Jadi dihalangi sinar itu. Dihalangi. Kelihatannya seperti diserap. Jadi di dalam gelas itu yang kamu buat air dengan tanah itu, maka akan kelihatan gelap. Karena apa? Cahaya itu dihalangi di situ. Tidak dipantulkan kembali, tidak bisa tembus ke belakang. Jadi kelihatannya gelap sekali di situ. Karena terhalang oleh partikel tanah, betul ya? Gitu. Jadi apa namanya? Kalau gitu di kertas kelihatan apa, Bu? Kelihatan gelap. Tidak ada apa-apanya. Terus terdapat endapan, ya, karena partikelnya yang masuk itu atau yang terlalu itu besar, anak-anak, pasti partikel itu langsung tertarik oleh gravitasi bumi. Jadi kalau kamu membuat air dengan gula, misalkan pagi hari membuat air dengan gula diminum untuk kesehatan, ya, kamu pulang, kamu pergi ke sekolah, pulang lagi sore hari, tetap itu air gula masih tidak mengendap. Bisa kamu minum lagi karena sempurna larutnya. Tapi untuk yang air dengan tanah, misalkan kamu pergi keluar rumah aja, buat larut campuran air dan tanah, kamu campur jadi satu, kemudian kamu tinggal ke luar sebentar. Kamu masuk kembali ke rumah, langsung itu endapan tanah akan ada. Karena partikel-partikel itu langsung tertarik oleh gravitasi. Jadi endapan, turun ke bawah maksud saya. Sedangkan untuk gula, tidak. Karena itu sangat kecil sekali. Tidak akan terpengaruh gravitasi. Gitu. Jadi kalau membuat larutan tidak akan ada endapan. Berikutnya, tercampurnya tidak rata karena sangat besar ukurannya. Nah, sekarang untuk khusus campuran heterogen, ya, itu ada dua, anak-anak. Jadi beda dengan larutan ya. Larutan ini sudah lain. Semua masuk larutan. Semua masuk campuran. Cuman kalau larutan ini homogen. Sedangkan untuk yang heterogen ada dua. Ada yang suspensi, ada yang koloid. Yang suspensi itu contohnya adalah air dan tanah. Jadi dilihat dari ukurannya anak-anak ini. Jadi ini perbedaan suspensi dan koloid ini dilihat pada ukuran dari partikel-partikel yang terlarut. Kalau misalkan suspensi, maka ukuran partikel yang terlarut itu sangat besar sekali, lebih dari 100. Ukuran partikel terlarut itu anak-anak antara 1 sampai 100. Kalau larutan itu kurang dari 1. Jadi ukurannya sangat kecil, tidak ada endapan, jadi larutan. Tapi kalau antara 1 sampai 100 itu jadi koloid. Tapi kalau lebih besar dari 100 jadi suspensi. Contohnya air dengan tanah. Jadi cepat endap karena partikelnya cukup besar. Tetapi kalau koloid itu agak halus. Contohnya air dan tepung beras. Kamu buat pagi-pagi tepung air dan tepung beras kamu aduk ya, atau kamu campurkan. Kemudian kamu tinggal ke pasar, kamu kembali ada endapan di situ. Ya, walaupun kelihatan seperti larutan, tapi suatu saat pasti mengendap. Itulah koloid. Kalau suspensi cepat mengendap, kalau koloid kelihatannya homogen, tapi sebenarnya heterogen, jadi juga akan tetap mengendap walaupun agak lama. Itu anak-anak, itu perbedaan ketiganya. Nah, ini sekarang berdasarkan sifatnya, larutan itu ada 3. Ada yang asam, ada yang basa, ada yang garam. Nah, asam sifatnya rasanya asam, tapi jangan dirasakan ya, karena asam basa ini sangat korosif, merusak sekali. Apalagi lidahmu, apalagi kulitmu. Ya, pakai besi, maaf saya
maksud saya logam besi itu bisa hancur. Bangunan-bangunan, batu, semen itu bisa hancur dengan asam, apalagi mulut. Jadi jangan dicicipi. Ya, rasanya masam. Kemudian yang kedua, sifatnya korosif, ini merusak sekali. Ya, merusak apa saja, apalagi tangan kita. Ya, tiga, selain merusak, ini bisa melubangi, hancur dan sebagainya, panas. Ya, sifat dari asam itu panas pada umumnya. Terus kalau diberi kertas ini penunjuk asam basa, maka kertas itu ada dua, penunjuk asam dan basa, itu ada yang merah, ada yang biru anak-anak. Ya, kalau larutan itu diberi lakmus merah jadi tetap merah, itu adalah asam. Jadi asam biasanya memerahkan lakmus. Jadi kalau lakmusnya biru jadi merah, kalau di lakmusnya merah dia tetap merah. Jadi untuk asam itu lakmusnya pasti merah hasilnya. Terus rumus kimianya selalu ada ion H+. H, ion hidrogennya ada di depan. Jadi kalau rumus senyawa dari asam biasanya selalu ada H-nya di depan. Contoh HCl ada H-nya. HNO3, H2SO4, H3PO4, HBr, H2CO4, H2CO3 dan seterusnya ada H-nya. Kecuali untuk asam cuka yang kamu makan di dapur, ya, itu adalah CH3COOH. Jadi hanya ada di belakang. H ini adalah diberi nama asam. Jadi asam klorida, ini NO3 nitrat, asam nitrat, SO4 sulfat, asam sulfat dan sebagainya. Sedangkan pH-nya selalu kurang dari 7. Ya, pH-nya kurang dari 7. Rentang pH itu 1 sampai 14, ya. Kalau 1 sampai kurang dari 7 itu masuk asam. Makin ke bawah pH-nya makin asam. Jadi asam yang terkuat berapa? 1. Makin ke arah 7 asamnya semakin lemah. Basa jangan dirasakan, rasanya adalah pahit, ya. Dan licin seperti sabun. Ya gitu. Tapi kalau kamu cuci, misalkan kena basah tanganmu, dan biasanya ini tidak sepanas asam ya. Jadi agak hangat, tetapi jangan kamu jangan kamu usap-usap ya. Loh kok seperti sabun, terus jangan diusap-usap gitu tangannya yang kena itu, maka licinnya tidak hilang, tapi yang hilang adalah kulitnya. Karena mengelupas terus itu. Licinnya nggak akan hilang. Maka cara satu-satunya kena asam dan basah langsung pergi ke air keran. Karena air adalah penetral asam basah. Dikucuri ya, pakai air itu sampai rasa asam panasnya hilang dan licinnya hilang, baru diobati. Kemudian kalau diberi kertas, basah itu warnanya biru, jadi membirukan kertas. Jadi kalau kertasnya biru, masukkan basah tetap biru. Kalau kertasnya merah, dimasukkan basah jadi biru. Itu ciri untuk basah. Ciri untuk rumus kimianya ada OH-nya ya. OH. Kalau H itu asam, kalau OH itu hidroksida bacanya. Jadi Na itu natrium ya, natrium hidroksida. K itu kalium, kalium hidroksida. Mg itu magnesium, magnesium hidroksida. Semua ini masuk basah dan licin. Dan basah juga ada yang kuat, ada yang lemah, tergantung pada pH-nya. Kalau asamnya pH 1 sampai 7 atau kurang dari 7, nah kalau sudah lebih dari 7, ini sudah masuk basah. Berarti rentangnya 7 sampai 14. Semakin ke 14, semakin kuat basahnya. Kebalikannya dengan asam. Semakin kurang dari 7, jadi yang terkuat asam adalah 1, tapi basa yang terkuat adalah 14. Itu anak-anak. Sedangkan garam itu adalah reaksi asam dan basa, karena asam itu sifatnya ada H-nya, sedangkan basa ada OH. Kalau dicampur HCl dengan NaOH, jadi asam dan basa dicampur, jadi NaCl. Nah, NaCl itu garam dapur. Nah, nanti H dan OH-nya gabung. Na dengan Cl gabung jadi NaCl, sisanya H dan OH gabung jadi H2O. Jadi reaksi antara asam dan basa hasil sampingannya selalu air atau H2O. Karena H2O netral, maka garam itu juga bersifat netral anak-anak. Reaksi ini biasa disebut dengan reaksi neutralisasi.
Semua garam itu pada umumnya netral, pada umumnya. Tapi dilihat dari pembuatannya. Kalau terlalu banyak asam yang dibuat, maka garamnya jadi garam asam. Seperti citron sul. Tuh. Kalau terlalu banyak basa, ya jadi garam basa. Gitu ya. Nah, nanti sifatnya akan agak keasaman kalau garam asam. Kalau garam basa, agak kebasaan. Ya, tapi kalau asam dan basanya sama-sama, jumlah molnya sama-sama dan sama-sama kuat, sama-sama lemah dan sebagainya, samalah pokoknya ya sifatnya antara keduanya, maka garam yang tertentu adalah netral. Contoh adalah garam dapur, itu yang netral. Ya, garam dapur. Tidak apa-apa ya, garam itu bisa dipegang pakai tangan. Walaupun nanti kalau praktek misalkan di laboratorium di sekolah, jangan memegang pakai tangan. Semua harus pakai alat karena itu zat kimia. Peraturannya seperti itu. Oke, sudah saya terangkan. Nah, ini indikator enggak usah dan nanti saya terangkan khusus ini. Nah, terakhir adalah pembagian campuran. Campuran tadi ada apa, anak-anak? Ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, kita lihat di sini ada yang filtrasi, langsung aja ke bawah ya. Macam-macam pemisahan campuran saya terangkan satu-satu. Yang pertama adalah filtrasi. Metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat yang tercampur dalam campuran yang heterogen. Katakan ya, heterogen, hati-hati. Jadi kalau homogen tidak bisa dilakukan dengan filtrasi. Contoh. Yang heterogen. Yang heterogen itu bukan air dengan gula ya. Air dengan gula tadi homogen. Tidak bisa. Jadi air dengan gula yang sudah jadi larutan gula, kemudian kamu filtrasi, tidak bisa. Apa contoh filtrasi? Ini ada tempat hasil filtrasinya disebut filtratnya. Ini hasil penampungan filtratnya. Kemudian di sini ada corong. Corong ini, di dalam corong ini diletakkan kertas saring. Ya, kertas saring anak-anak. Jadi bukan kertas buku itu, bukan. Karena kertas itu digunakan untuk menyaring. Caranya, kertas saring itu kamu kan biasanya dalam bentuk lingkaran. Kertas itu kalau dibeli di apotek, ya. Kemudian lingkaran kertas dalam bentuk lingkaran itu kamu lipat jadi 2, kemudian lipat lagi 2 lagi jadi 4 ya. Kemudian kamu buka, maka seperti apa namanya? Seperti es tung-tung gitu ya. Nah, itu kan bentuknya seperti itu. Kamu letakkan di sini. Nah, kemudian larutan yang akan apa namanya? Disaring, kamu masukkan langsung ke corongnya. Ya, ke corongnya. Gitu ya. Maka akan ada tetesan di sini, ini sudah bening sekali tetesannya. Itu disebut filtratnya. Filtrat. Ya, itu. Yang bisa dipisahkan adalah yang campuran heterogen, bukan air dengan gula. Karena kalau air dengan gula nggak bisa masuk semua ke sini. Nggak ada yang tertinggal di kertas saring. Karena gula tercampur secara homogen, larutannya sangat kecil sekali. Ya, yang heterogen air dengan apa? Misalkan air dengan tanah, atau air dengan garam boleh, tapi garamnya kamu pilih garam yang kotor. Jadi kalau yang besar-besar itu di pasar ya dibeli, kemudian garam yang kotor itu kamu campur ke dalam air, ya maka akan terlihat air itu keruh. Keruh. Nah, kekeruhan itu nanti kotorannya yang tertinggal di sini. Yang menetes adalah air garam yang sudah sering. Itu filtrasi. Yang kedua itu contohnya langsung aja. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah pemisahan secara sentrifugal. Centrifuge ya, pakai alat sentrifugal ya. Sentrifugal adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan. Tetap seperti tadi. Kalau tadi juga padatan dalam air ya, padatan dalam cairan tadi. Sekarang juga padatan. Tapi padatannya itu lebih halus lagi. Ya, contoh adalah darah. Darah di dalam darah itu ada sel darah merah, ada sel darah putih ya. Itu dalam bentuk padatan tapi sangat halus sekali yang tercampur secara sempurna dalam plasma darah. Jadi pencampurannya adalah plasma darah. Jadi kalau plasma darah dari dalam tubuh itu diambil, maka di dalamnya akan ada sel darah merah dan sel darah putih. Dan ambil plasma darah itu dimasukkan dalam satu tabung, dan tabung ini kita letakkan dalam alat yang disebut dengan centrifuge. Dan kita hidupkan ya, itu dengan listrik ya, maka akan berputar sangat kuat sekali. Setelah beberapa menit kemudian kita lihat, maka akan terjadilah pemisahan dalam tabung itu. Partikel-partikel padatan yang ukuran partikelnya lebih besar, dia berada di bawah.
sedangkan agak kecil di atas, sedangkan untuk plasmanya sendiri yang paling atas. Itu pemisahannya. Biasanya dilakukan untuk sel darah. Ya. Nah, yang ketiga adalah distilasi atau penyulingan. Biasanya ini distilasi merupakan proses pemisahan zat cair dengan campurannya berdasarkan perbedaan titik-titik. Ya, jadi pemisahan zat cair dari campurannya. Jadi pada umumnya yang dipisahkan adalah cairan. Misal yang kamu ambil misalkan air teh. Air teh kamu ambil, terus niat kamu adalah memisahkan teh dari airnya kembali. Bisa enggak kamu ambil air lagi dari air teh itu? Enggak bisa. Dengan tangan? Enggak bisa. Dengan saringan? Enggak bisa. Enggak akan ada tehnya. Ya, enggak akan ada. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara distilasi. Alatnya ya disebut dengan tabung distilat, seperti ini alatnya. Ya, air teh kamu letakkan di tabung distilat, kemudian kamu panaskan tabung itu dengan pembakar, spiritus atau bensin. Kemudian di atas ini diberi termometer. Oleh sebab itu, tutup dari tabung distilat ini kamu buat dari gabus ya. Karena dalam kimia itu ada tutup gabus, ada tutup dari karet. Jadi jangan pakai karet karena tidak bisa dilubangi. Pakai gabus, dilubangi pakai termometer. Ini tujuannya untuk melihat suhu dari hasil pemanasan. Kalau pemanasan ini tujuannya untuk membuat air itu, larutan itu pada umumnya kan larutan teh itu kan pada umumnya pelarutnya air anak-anak ya. Jadi karena pelarut air itu diambil uapnya supaya dididihkan, supaya menjadi uap, maka titik didih dari air itu 100 derajat. Oleh sebab itu kamu lihat di termometer ini, kalau termometer sudah mencapai 100 derajat, maka mulailah di sini ada uap air yang keluar. Sebelum 100 derajat tidak akan ada proses mendidih, sebelum itu tidak akan terjadi proses distilasi. Ya, setelah 100 didih, 100 derajat, air akan mendidih, keluarlah gas. Gasnya apa anak-anak? Uap air. Jadi pada umumnya semua larutan yang pelarutnya itu air, kalau dididihkan, yang mendidih atau yang menguap itu adalah pelarutnya. Jadi airnya. Pasti bukan gulanya, bukan garamnya, bukan. Gas atau uap air tadi ya yang berupa gas tadi masuk ke ruangan ini. Ya, jadi ini berada di tengah ini. Sedangkan di tepi ini ada diberi atau dihubungkan dengan air keran. Ya. Air keran itu mengalir terus ke sini, di mana air keran itu suhunya kan dingin. Sedangkan gasnya yang di tengah itu suhunya panas. Panas dengan adanya suhu yang dingin di sekitarnya, maka akan terjadilah pengembunan. Menjadi titik embun, titik cair ya, titik cair. Dari gas jadi cair. Mencair gas itu, maka akan terjadilah embun. Embun tetesan-tetesan ini. Nah, inilah yang disebut hasil distilat. Yang karena yang mengembun ini adalah uap air, maka di sini terjadilah air atau yang tertampung adalah air. Nah, terpisahlah air dari air teh. Itu anak-anak caranya memisahkan pakai distilasi. Distilasi juga dilakukan pada pabrik. Misalkan pabrik yang membuat gas ya, gas untuk pembakaran ya, minyak bumi itu ya, gas pembakaran. Jadi apa saja misalkan spiritus, bensin, minyak tanah, petroleum, ether, terus sampai ke aspal. Ya, aspal. Itu pemisahannya semua gas-gas itu diambil dari udara, dimasukkan bersama-sama dalam suatu tabung yang besar, dipanaskan dari sebelah bawah. Demikian yang bagian atas itu suhunya sangat kecil, ya, sangat kecil. Ada enggak di sini? Oh, enggak ada di sini ya. Sangat kecil ya. Jadi yang sangat kecil itu, suhu yang sangat kecil yang di atas itu sekitar 50 gitu, maka yang terbentuk adalah gas metana, etana, propana, gas-gas ya itu yang ringan-ringan yang suhunya rendah antara 1 sampai 3 ya. Metana C4, C-nya 1, etana C2H, H6, C-nya 2. Propana C3H8, C-nya 3. C yang 1 sampai 3 itu dalam bentuk gas itu menguapnya mudah sekali. Pada suhu yang rendah sudah menguap. Nah, uap itu nanti ditempatkan suatu tempat, diberi suhu tertentu, mengembun.
mengembun. Sudah. Nah, kalau sudah jadi itu dimasukkan dalam LPG. Jadi LPG itu isinya gas-gas itu. Bawahnya lagi, misalkan suhu yang bawahnya yang 85 lain lagi, gas lain lagi. Terus demikian untuk bensin itu 100 lebih itu. Ya, tuh, itu bensin, terdapat bensin, spiritus dan sebagainya. Itu pemisahannya dengan apa? Berdasarkan titik-titik masing-masing. Berikutnya pemisahannya adalah kromatografi. Krom dari kata warna ya, warna. Jadi untuk memisahkan warna, misalkan kamu ngambil spidol yang warnanya harus komplement ya, campuran warna. Misal supaya bisa tahu warnanya. Nah kan kamu ngambil orange kamu teteskan atau kamu kamu tuliskan spidol itu pada kertas ya, warna orange misalkan orange. Nah, warna ini nanti kamu masukkan dalam asalkan jangan sampai tercelup semuanya ke dalam air ya. Jadi ini ada gelas, kemudian ini kamu letakkan di permukaan gelas, persis ke permukaan gelas. Maka di atas titik ini akan terdispersi, akan tersebar ke atas warna-warna. Kalau ini misalkan orange, maka yang tampak di situ warnanya adalah merah dan kuning. Nah, tampak nanti. Jadi orange itu sebenarnya campuran dari merah dan kuning. Nah, tahunya itu dengan cara seperti ini. Nah, nanti anak-anak, kalau misalkan kamu ini praktek di rumah, kamu cari spidol warna orange, kamu teteskan, kemudian kamu buat seperti ini, kemudian, loh Bu, kok yang tampak kuning dulu Bu warnanya ya. Jadi ini tetesan di sini. Kemudian di atasnya itu ada warna kuning, atasnya lagi ada warna merah. Pasti kuning dan merah ya. Loh kuningnya tampak lebih dulu Bu. Itu berarti pabriknya tadi anak-anak membuat spidol warna orange itu kuningnya lebih banyak, konsentrasinya lebih besar. Maka akan tampak terlebih dahulu. Nah, kemudian baru warna merah. Kalau merah dulu yang tampak berarti pabriknya membuat merah lebih kuat. Itu anak-anak ya. Nah, itu akan kita lihat nanti warna-warna apa saja. Misalkan abu-abu warnanya apa tuh? Abu-abu itu bisa kelihatan. Silakan nanti dicoba di rumah. Bagus itu. Oke. Nah, masih ada lagi ini. Nah, terakhir sublimasi ya. Sublimasi adalah biasanya dilakukan untuk metode pemisahan campuran pada campuran yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Jadi misalkan kapur barus ya. Kapur barus kan yang menyublim dari padat jadi gas. Menyublim. Bu, kalau gas ke padat itu mengkristal. Ya, kebalikannya. Itu perlakuannya seperti ini. Dan ada juga yang terakhir, misalkan ini gambarnya evaporasi atau evaporasi. Ya, ini adalah penguapan. Jadi menguapkan aja ya. Jadi biasanya yang diambil adalah uap airnya. Air yang biasanya. Menguapkan pelarutnya ya. Jadi pelarutnya air. Atraksi magnetik biasanya dilakukan ada pada besi ya. Metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan kemagnetan. Biasanya yang tertarik magnet adalah besi. Jadi kalau kamu mencampur besi dengan belerang jadi satu, besi itu warna hitam. Tapi mencampurnya jangan logam-logam ya, harus dipakai serbuk. Jadi supaya bisa tercampur bagus gitu ya, tercampur agak rata gitu. Besinya dibuat serbuk, belerangnya dibuat serbuk, campurkan jadi satu. Aduh Bu, repot Bu, saya ngambil besinya lagi gimana nih Bu, sudah tercampur. Nah, gampang, kamu ngambil magnet letakkan di situ. Maka serbuk-serbuk besi itu yang kita minta akan tertarik ke sini, ke magnetnya. Hilang sudah ya. Jadi serbuk besinya akan terpisah dari serbuk belerangnya. Ya, belerang itu warna kuning, besi warna hitam. Itu untuk atraksi magnet. Jadi hanya untuk yang tertarik magnet aja. Sedangkan perubahan materi sudah saya berikan ya anak-anak kemarin ya. Sudah hanya untuk beberapa anak ya, beberapa kelas yang saya tidak sempat memberikan, silakan dibaca materinya. Mudah ini perubahannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanya di Google Class ya anak-anak ya. Nah, karena kita membicarakan pembelajaran daring. Nanti kalau sempat Ibu baca, langsung akan Ibu jawab. Masalah perubahan materi
yang belum kalian ketahui, sifat materi dan sebagainya. Insya Allah sampai di sini pembahasan. Nanti untuk soal-soal mulai dari yang pertama, yaitu materi, sifat materi, perubahan materi, sampai ini klasifikasi materi akan saya berikan insya Allah hari ini, ya, saya berikan lewat Google Class dan silakan dijawab. 1 minggu berikutnya silakan dikumpulkan. Demikian saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga tetap diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kita selalu dilindungi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bapak yang mau ngomongin gitu. Aku ngomongnya untuk bangun.